Hai, kembali lagi di channel Wangsa Inspirasi. Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana bersikap ketika dalam fase di titik terendah atau disebut dengan hopeless. Setiap orang tentu pernah berada dalam fase terendah dalam hidupnya. Merasa apa yang dilakukan selalu tidak pernah berhasil sehingga terjebak dalam rasa putus asa. Kamu melihat orang-orang di sekitar telah berproses dengan baik sedangkan dirimu masih saja jalan di tempat. Kondisi tersebut seringkali disebut dengan istilah hopeless. Kamu kehilangan harapan dan semangat untuk menjalani apapun. Walaupun terlihat sederhana, kondisi seperti itu tidak dapat dibiarkan berlarut-larut loh. Jika saat ini kamu sedang terjebak dalam fase hopeless, yuk, renungkan baik-baik 5 hal di bawah ini. Pertama, kamu bukan satu-satunya orang yang mengalami hal tersebut. Rasa putus asa seringkali menjebakmu dalam perasaan terpuruk yang berlarut-larut. Pikiranmu dipenuhi oleh prasangka-prasangka negatif dan merasa di dunia ini hanya dirimu saja yang diberikan cobaan terberat. Padahal itu tidak benar adanya. Anggapan tersebut harus segera diubah. Ketika kamu sedang berputus asa karena suatu hal, ketahuilah, bukan dirimu saja yang tengah merasakan hal tersebut. Bisa jadi di luar sana banyak orang merasakan hal yang sama bahkan menghadapi cobaan yang lebih berat. Daripada larut dalam perasaan tersebut, yuk sekarang berusaha lebih baik lagi. Kedua, meremehkan diri sendiri tidak akan membuatmu lega. Setiap orang tentu pernah terjebak dalam fase hopeless. Gagal dalam suatu bidang tertentu maupun kehilangan kesempatan berharga memang dapat membawamu ke titik terendah dalam hidup. Selain larut dalam keterpurukan, terkadang kamu juga merasa minder dan terus-menerus meremehkan diri sendiri. Ketahuilah, melakukan hal tersebut di saat kamu sedang putus asa bukanlah perilaku yang baik. Meremehkan diri sendiri tidak akan membuat hati dan pikiranmu lega. Justru sebaliknya, kamu akan semakin terpuruk bahkan susah untuk bangkit lagi menjalani hari esok dan selanjutnya. Ketiga, selalu ada hikmah di balik setiap cobaan. Cobaan hidup memang tidak dapat diprediksi kapan munculnya. Bisa jadi hari ini kamu sedang tidak ada masalah apapun, tapi besok dihadapkan dengan segudang cobaan yang datang tiba-tiba. Seringkali kondisi tersebut membuatmu ingin menyerah bahkan merasa putus asa. Berada dalam masa-masa hopeless tersebut, sudah selayaknya kamu segera bangkit dan membebaskan diri dari jeratan rasa putus asa. Masalah yang datang pasti akan meninggalkan pelajaran dan pengalaman hidup yang berharga. Selalu ada hikmah yang dapat dipetik dari setiap cobaan tersebut. Keempat, kamu tidak harus meniru apa yang dilakukan orang lain. Setiap orang tentu memiliki standarnya masing-masing. Apa yang dalam pandanganmu sudah terlihat baik bisa jadi menurut orang lain berbeda. Tidak jarang hal itu akan membuatmu terpuruk, bahkan putus asa, karena merasa gagal dan tidak bisa mengikuti apa yang menjadi standar orang lain. Jika kamu sedang mengalami hal tersebut, coba renungkan hal ini baik-baik. Mengikuti standar orang lain bukan perilaku yang bijak. Setiap orang memiliki perspektif berbeda-beda yang tidak akan pernah bisa disamakan. Tentu kamu tidak ingin hanya menjalani kebahagiaan palsu karena mengikuti apa yang diinginkan orang lain. Padahal dirimu sendiri tidak nyaman menjalaninya.
Kelima, tetap lakukan hal-hal kecil yang dapat membawa manfaat. Kemunculan rasa putus asa memang tidak dapat dicegah. Bisa jadi hal itu akan terjadi sesaat setelah kamu melihat teman-teman dan orang-orang di sekitar sudah berproses dengan sangat baik. Sedangkan kamu, melangkah saja masih terseok-seok, bahkan masih berkutat di tempat yang sama. Jika kamu sedang mengalami hal tersebut, tidak perlu berlarut-larut dalam keputusasaan. Meskipun belum bisa memiliki pencapaian besar, sebagaimana orang lain, namun kamu tetap masih bisa memberikan kontribusi-kontribusi kecil, yang dapat membawa manfaat bagi orang lain. Setiap orang pasti pernah merasakan fase terendah dalam hidupnya. Jika saat ini kamu tengah merasakan hopeless dan kehilangan semangat hidup, yuk, renungkan 5 hal di atas baik-baik. Tetap semangat ya! Sebagai penutup, pernahkah kamu melihat buah yang tumbuh bersamaan, namun berbeda ketika matang? Ada buah yang matang duluan, dan ada buah yang matang belakangan. Dari buah tersebut kita ambil pelajaran, bahwa hidup setiap orang itu berbeda-beda. Semua orang punya waktunya masing-masing. Jangan pernah terpengaruh dengan keadaan sekitar, yang justru membuat kamu semakin berlarut dalam keputusasaan. Tetap jalani hidup sesuai dengan apa yang kamu inginkan, untuk menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat. Seperti biasa, klik tombol like jika kamu suka, dan dislike jika kamu tidak suka. Bagikan video penyemangat ini kepada orang lain, agar kamu juga dapat membantu mereka. Ingat, pencapaian besar dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti membagikan video ini. Terima kasih.